Sabar nih kok nggak itu anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Rizky Firdaus dengan NIM 444-122-0167 Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis ingin mempresentasikan bisnis model kanvas. Di sini saya memilih usaha ternak sapi. Yang pertama di sini ada key partner, yaitu key partner terbagi menjadi 4 ya. Ada peternak sapi, perusahaan, instansi pendidikan, dan dinas peternakan. Semua kegiatan pada pemetaan model bisnis ini tidak terlepas dari kerjasama key partner. Bekerjasama dengan mitra dipertimbangkan. Mitra tersebut terus memiliki kontribusi terhadap pengembangan usaha yang akan dikembangkan. Salah satu fungsi dari mitra utama adalah menjadi jaringan perluasan pasar, sehingga mitra tersebut tidak hanya memberikan dukungan berupa bantuan material, namun juga berkontribusi dalam pengembangan usaha ternak secara langsung. Mitra yang dibutuhkan seperti perusahaan yang mampu berkomitmen dengan tujuan utama yang akan dicapai dan beberapa instansi terkait yang mendukung kegiatan usaha pengembangan ternak. Lalu yang kedua di sini ada key activities, yaitu ada yang pertama ada beternak atau dalam kurung pemberian pakan dan perawatan kesehatan ternak. Lalu yang kedua ada pembibitan pakan segar, yang ketiga ada pembuatan pakan fermentasi. Nah, dalam melakukan semua kegiatan pada elemen sebelumnya, pada pemetaan model bisnis kanvas ini juga memetakan key activities yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan elemen sebelumnya yang telah dipetakan. Kegiatan pembuatan pakan fermentasi menjadi kegiatan tambahan yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran pasar yang telah direncanakan. Lalu di sini yang ketiga ada key resource. Key resource ini terbagi menjadi 3 ya. Ada lahan pakan ternak, ternak sapi, dan peternak. Nah, berdasarkan produk yang baru dikembangkan, key resource ini menambahkan beberapa poin yang harus dipenuhi. Sumber daya berupa sebuah usaha ternak yang aktif dan beberapa teknologi yang dibutuhkan untuk mengolah bahan baku yang ada menjadi sebuah produk yang dapat dikembangkan. Teknologi berupa mesin pakan yang akan sangat dibutuhkan dalam pengembangan rencana usaha. Lalu di value proposition ini ada sapi hidup, lalu ada kompos, pakan fermentasi, dan pakan segar. Nah, pada value proposition terhadap beberapa produk baru yang akan ditawarkan. Produk tersebut berupa pakan fermentasi dan pakan segar. Produk ini dapat berdasarkan sasaran pasar yang dimiliki seperti petani tanaman pangan, perusahaan, dan beberapa instansi terkait. Produk ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan sasaran pasar yang akan dituju. Memenuhi produk kebutuhan pasar menjadi keunggulan dari value proposition ini. Lalu yang kelima ada elemen customer relationship. Layanan, lalu di sini ada 3, yaitu ada layanan personal, potongan harga, dan layanan khusus. Nah, pada customer relationship ini terhadap pelanggan dapat dibangun dengan cara memberikan pelayanan khusus seperti memberikan potongan harga. Ada hubungan yang baik dengan pemasok akan memudahkan kita mencari informasi mengenai harga. Selain itu, pemasok juga dapat memberikan layanan antar dan memberikan diskon khusus untuk pembelian dalam jumlah besar. Lalu di sini ada channel. Channelnya di sini ada personal selling, lalu ada kunjungan konsumen, dan pasar ternak. Nah, channel merupakan saluran pemasaran yang dilakukan dengan mengadakan kegiatan khusus seperti pameran dan penjualan khusus ternak. Channel ini memetakan bagaimana menarik perhatian pelanggan dengan mengadakan pasar-pasar khusus. Pasar khusus tersebut berupa memberikan pelayanan khusus kepada pelanggan yang telah bekerja sama dan menarik pelanggan baru dengan mengadakan penawaran khusus. Lalu di sini ada customer segment. Di sini ada 3 ya, ada konsumen lokal, petani kebun, dan masyarakat umum. Nah, pada customer segment ini terdapat pengembangan jaringan pasar dari sasaran pasar sebelumnya. Pengembangan jaringan pasar menjangkau yang lebih luas seperti masyarakat umum, dapat langsung melakukan transaksi jual beli, ternak terhadap perusahaan juga menjadi jaringan pasar yang dikembangkan. Karena melalui perusahaan hasil pengolahan limbah ternak dapat memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Petani tanaman, pangan, dan dinas perkebunan dan pertanian juga menjadi sasaran pasar. Hal ini tidak lepas dari kerjasama antar mitra. Lalu di sini ada cost structure ya. Nah, di sini ada biaya tetap dan biaya variabel. Di biaya tetapnya di sini ada kandang, tenaga kerja, kendaraan, instalasi listrik. Lalu di biaya variabelnya ada pakan, obat-obatan, konsentrat, vitamin kesehatan. Nah, biaya yang diperlukan pada kegiatan cost structure ini
sudah dirincikan semua biaya yang dibutuhkan untuk akan dipetakan pada biaya pemeliharaan ternak, biaya pengolahan produksi, biaya perawatan teknologi, hingga biaya yang dibutuhkan untuk memberikan nilai kepada pelanggan akan dirincikan pada elemen ini. Membutuhkan banyak biaya pada kegiatan pengembangannya, namun dapat diorganisir dengan adanya rincian biaya yang dipetakan, sehingga tidak melebihi dari kapasitas kemampuan dalam menggunakan anggaran. Lalu di sini ada revenue stream. Di sini ada hasil penjualan sapi dan kompos, hasil penjualan pakan fermentasi, dan pakan segar. Nah, pada revenue streams ini menunjukkan dari mana saja sumber pendapatan yang diperoleh. Semua sumber pendapatan diperoleh dari hasil penjualan produk yang ditawarkan. Baik itu mau produk lama, mau produk yang baru yang akan dikembangkan. Semua sumber pendapatan akan masuk dalam elemen ini. Sehingga terlihat jelas seberapa besar jumlah penghasilan yang diperoleh dalam mengembangkan usaha ternak sapi potong ini. Lalu di sini ada kesimpulan, yaitu ada pemetaan model bisnis kanvas pada usaha ternak mengembangkan beberapa produk baru untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang menjadi target pasar. Adanya kegiatan tambahan dan pengembangan usaha ternak menuntut untuk melakukan biaya tambahan dan kegiatan tambahan. Biaya yang dikeluarkan akan tertutupi oleh sumber penghasilan yang bertambah. Semua kegiatan tidak terlepas dari kontribusi mitra yang bekerja sama untuk mengembangkan usaha ternak. Baik, cukup segitu saja yang saya ingin presentasikan mengenai bisnis model kanvas yang saya buat. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.